Baru-baru ini pemerintah Australia menggelar perhelatan akbar para perintis usaha daring di kota Melbourne. Sebuah aplikasi ciptaan anak bangsa pun menjadi sorotan di sana. Nadia Atmaji berkesempatan mengunjungi kota di mana industri bisnis digital bertumbuh subur. Dari penelusuran Nadia, sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah setempat amat kuat demi bisnis ini berkelanjutan. Sementara di Indonesia, nilai investasi kekuatan ekonomi baru ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Nadia membawa pulang sejumlah fakta yang mampu mewujudkan surga bagi para pengembang digital di dalam negeri. Berikut liputannya. Inilah kesibukan di pusat kota Melbourne, Australia. Berbelanja menjadi aktivitas kebanyakan warga pada akhir pekan. Namun, berbelanja bagi mereka justru untuk memperoleh uang. Caranya dengan menjadi pengantar barang yang telah dibeli oleh pengguna aplikasi sebuah perusahaan rintisan bernama Puzzle. Saya pun menelusuri sang pencetus ide startup ini. Ialah Marshall Hughes yang telah bekerja di perusahaan kargo dan logistik selama 20 tahun. Marshall menemukan fakta bahwa tiap tahun nilai keranjang belanja daring yang ditelantarkan terus meningkat. Nilainya mencapai 4 triliun dolar Amerika Serikat. Hanya 27% transaksi yang benar-benar dibayar oleh pembeli. Penyebabnya antara lain karena tingginya biaya pengiriman, informasi biaya pengiriman yang tidak jelas, dan waktu pengiriman yang lambat. Marshall pun memutuskan untuk membangun startup yang mengandalkan hidup bertetangga. Ia menjamin barang yang dipesan bisa sampai dalam waktu 3 jam. And it was really that one day you'd be walking around the hardware store and your phone would beep and say, "Hey Nadia, we can see you in the hardware store and Marshall, who lives next door to you, has just ordered a shovel. And if you deliver that on your way home to Marshall, we'll pay you $10. I assumed that it would happen and I didn't realise that I'd be the one to do it myself. Marshall lantas mengajak seorang temannya, Julian Kelabora, dalam membangun usaha rintisan ini. Ia menggunakan dana dari kantungnya sendiri dalam mendirikan perusahaan. Where does the funding come from? Yeah, so right now it's come from a whole variety of places. Most of it our own money, savings, a little bit of what they call the Visa round, where you basically spend all your credit card money, a little bit from family and friends, and then some angel investment. So where some professional investors have said, you know, we're happy to back Parcel and see what happens. Hingga saat ini baru satu toko di kawasan Niaga Richmond yakni Pukipoiga yang menyambut idenya. Setiap barang yang dibeli di toko daring Pukipoiga dapat dikirim dengan Puzzle. Marshall dan Julian bertemu pemilik toko Pukipoiga, Sri, di acara temu pengusaha yang digelar di Melbourne. Marshall told me the idea when we met up at a startup event, and I thought, oh, this is a brilliant idea. But of course, it won't be sustainable at the start, but as more people do it, so it will become, because people don't have to drive around in a car looking for things. So this is when people are going somewhere already and they are picking up something. Kendati dihadang berbagai tantangan, Marshall bersyukur bertemu dengan Sri, yang juga membantunya memperkenalkan Puzzle pada pengunjung toko. Menurut Marshall, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangun perusahaan rintisan di bidang logistik, di mana sebagian besar warga perkotaan menuntut kecepatan. Melihat situasi ini, dalam 2 tahun terakhir, pemerintah negara bagian Victoria semakin gencar dalam mendukung perusahaan rintisan. How's the government support so far? So there's an organisation called Launch Vic, which is a Victorian government-supported institution, and they've been really good in providing contacts, information, courses, and support that way. Launchvic merupakan startup yang dibuat pemerintah negara bagian Victoria sendiri. Launchvic mempunyai target yang ambisius, yakni menempatkan ibu kotanya, Melbourne, sebagai pusat perusahaan rintisan internasional. Perusahaan yang baru beroperasi selama 2 tahun ini mendapat suntikan dana sebesar 60 miliar dolar Australia. Sang CEO, Kate Cornick, mengungkapkan, dana ini digelontorkan pemerintah karena perusahaan rintisan dianggap berkontribusi besar pada aspek ekonomi maupun sosial.
terutama startup yang menyandang predikat unicorn, gelar yang diberikan kepada mereka yang memiliki valuasi lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. So the contribution of startup companies is something that we're really looking to understand, and it's obviously very varied depending on the stage of the company. We have about, we believe, 2,500 early stage startups, and then at the other end of the spectrum we have 4 unicorns, all of who've got valuations collectively over 20 billion Australian dollars. So the contributions of the unicorns is enormous. They're creating many thousands of jobs and contributing to growth state products in a very important way. Warga Australia pun merasa sangat terbantu dengan aplikasi yang dibuat perusahaan startup. They're all fintech companies that ultimately help improve our lives in one way or another, whether it is mobile banking, paying for things, and also lending money, but also, for example, there are platforms that help you split bills. Well, we're all very busy and we want services. So a service that can help us become more efficient and get what we want quickly is very important. So things like Uber and ordering food and coffee and things like that, these are really important. I think startup companies come up with ideas that are new and make things easier in everyday life. So whether it's things that are in the palm of your hand with a mobile app. Selain itu, salah satu kekuatan kota Melbourne telah 7 kali dinobatkan sebagai kota terlayak huni oleh majalah internasional The Economist. Does the fact that Melbourne is the most livable city in the world help the startup companies to grow faster and better? Our city is very vibrant, it's very cultural, it's very innovative, and I think they're ingredients that startup founders want to know. So I think that livability does create the right environment for people to want to come together, want to get behind their own businesses, seek investment, bring people over from overseas, seek international opportunities, and we're very well placed to do that, especially as the world's most livable city. Melbourne mendapatkan penghargaan kota terlayak huni karena sejumlah penilaian antara lain di bidang pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur. Dari sisi pendidikan, terdapat sejumlah perguruan tinggi terbaik di dunia berada di Melbourne. Sementara dari sisi lingkungan, terdapat 480 hektar ruang terbuka hijau yang ada di Melbourne. Di sisi infrastruktur, adanya tram menghubungkan sudut-sudut kota Melbourne, total ada 24 rute dengan panjangnya 250 km total dan adanya 1.763 halte. Kemudahan akses inilah yang meningkatkan produktivitas pengusaha rintisan dengan mobilitas tinggi yang butuh berjejaring. Tingginya kebutuhan akan berjejaring ini menyebabkan tempat kerja bersama atau coworking space di Melbourne semakin menjamur. Saya menemui pengelola salah satu coworking space pertama di Melbourne, Jason Lim. Ia mengakui cepatnya pertumbuhan jumlah coworking space di Melbourne. It's certainly grown a long way. When we started out in 2011, there were only 3 co-working spaces here in Melbourne. Now there are probably, I think the last count was 150 co-working spaces. Menurutnya, kunci dari kesuksesan usaha rintisan adalah keberagaman. So yeah, we've assembled people from around the world. We've got people from Singapore. Yeah, exactly. Yeah, I myself am from Malaysia. That to create a truly world-class team, we need a diversity of thought, diversity of gender, diversity of just a whole spectrum of experience. Bagi Jason, pemerintah juga dianggap mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan kualitas ekosistem startup di Melbourne. Bantuan dana dan kemudahan kepada perusahaan rintisan potensial diberikan dalam bentuk venture capital, pembebasan pajak kepada investor, hingga insentif untuk kepentingan riset dan pengembangan. Absolutely, the government is doing their best to be able to prop up the ecosystem. Historically, government on the federal level has given some really great incentives to support startups. With Kudo is kind of doing as well. Optimisme yang sama saya rasakan ketika menemui pendiri perusahaan rintisan Indonesia, kios untuk dagang online atau Kudo, Agung Nugroho. Saya menemui Agung di Konferensi Pemuda Australia dan Indonesia yang baru-baru ini digelar di Melbourne. Agung mengisi panel tentang inovasi dan teknologi. Menurutnya, dukungan pemerintah pada perusahaan rintisan terus meningkat. Modal is one thing karena banyak juga modal yang bisa didapatkan dari private. Yang kita harapkan pemerintah bisa bantu adalah regulasi yang lebih
jelas dan lebih ke pro market. Ketika sudah terlalu diregulasi dari awal dengan terlalu strict, itulah yang membuat inovasi malah terhambat. Pemuda lulusan University of California ini menciptakan Kudo untuk membuat akses bagi warga pada belanja online. Di saat yang sama, memberi kesempatan pada pedagang kecil untuk menjual lebih banyak barang. Oh, berarti menggabungkan sistem online dan offline ya, Mas ya? Iya. Jadi Kudo itu sebenarnya a bridge of online to offline platform, di mana kita itu membuat network of retailers under the same technology platform. Nah, supaya apa? Supaya mereka itu bisa jual produk lebih banyak, supaya nanti kalau udah under the same technology platform, mereka itu jadi lebih produktif untuk kita bisa membuat mereka menjual banyak hal lain instead of apa yang mereka jual sekarang. Badan Ekonomi Kreatif Backcraft Indonesia tanggapi positif aspirasi para pengusaha rintisan. Pasalnya, startup mempunyai potensi yang besar. Faktanya, berdasarkan penelitian Google dan A.T. Kearney, investasi terhadap perusahaan startup tahun 2017 meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain modal, perintis startup ini kerap kali terkendala masalah regulasi, Pak, yang dianggap ini tidak mendukung perkembangan bisnis mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menangkal masalah ini? Kita terus dorong perusahaan startup ini jangan diberi regulasi, ya, malah dideregulasi supaya mereka bisa lebih bebas. Ya. Toh mereka belum menghasilkan keuntungan apa-apa, sehingga belum bisa dipungut pajaknya. Ya. Nah, ini yang sedang kita bicarakan. Dan saya sangat senang bahwa Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak sangat terbuka untuk membicarakan hal-hal ini. Berbagai program dirancang untuk menunjang ekosistem startup, salah satunya Backcraft for Pre-Startup atau Backup, di mana para perintis harus menjalani pelatihan selama 3 bulan supaya siap menghadapi sejumlah tantangan di bisnis ini. Berbeda dengan Australia yang tidak menggelontorkan dana langsung pada perusahaan rintisan, Backcraft Indonesia menyentuh langsung perusahaan rintisan di level benih. Apakah ada kemungkinan startup ini kemudian diinvestasikan oleh pemerintah? Mungkin ya, mungkin tidak. Saya tidak bisa menjawab itu saat ini, tapi saya belum bisa jawab. Tapi kemarin kita punya program dari Backcraft untuk memberikan grant sampai 200 juta kepada startup. Keberagaman menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan rintisan. Hal ini akan memperkaya perspektif dalam melihat sebuah masalah sehingga solusi yang tepat bisa tercipta. Maka, kerjasama pun menjadi tidak terelakkan, termasuk dengan negara tetangga Australia. I think ada beberapa hal yang kita bisa belajar bareng, karena Australia kita bisa cross border talents exchange, for example. Itu salah satu hal untuk belajar. Kita telah tiba di penghujung 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Saksikan tayangan 360 berikutnya pada waktu yang sama pekan depan. Saya Sumi yang undur diri, sampai jumpa.